itu adalah ketika itu narasi itu menakut-nakuti rakyat itu tidak mampu dengan proses penegakan hukum, meminjam tangan alat kekuasaan, alat negara sebenarnya, tapi dialihkan, disalahgunakan, diselewengkan menjadi alat kekuasaan. Nah, sekarang mencoba meminjam tangan masyarakat sipil, dibenturkan. Ada OTK tadi gitu loh, untuk nakut-nakuti, seolah-olah yang kritik nanti akan mendapatkan kekerasan. Tapi menariknya itu tidak terpancing ya kawan-kawan kita membiarkan begitu saja. Justru yang terlihat bodoh itu adalah gerombolan OTK tadi gitu. Jadi dia kayak pamer kebodohan di forum itu. Lalu itu forum intelektual kok pakai kekerasan, pakai otot. Ya nggak bisa lah. Otak ya dibendung dengan otot ya nggak bisa. Harusnya adu argumentasi. Nah, argumentasi harus lebih kokoh, lebih kuat daripada narasi yang dibawa oleh kawan-kawan di forum tanah air ini. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, channel podcast dan live, dan teman-teman yang live pada sore hari ini, yaitu Mimbartub, ada anti oligarki, dan teman-teman yang lain. Seperti yang kita tahu, tadi siang ya terjadi berita viral yang mana pada saat tadi itu jam 9 sampai jam 2 itu seharusnya ada acara dari Forum Tanah Air. Diskusi publik para tokoh nasional, hadir di sana para tokoh nasional, di antaranya ada Said Didu di sana, ada Profesor Din Syamsuddin, kemudian ada Maijen Purnawirawan Sunarko, ada Bang Marwan Batubara, dan ada beberapa tokoh yang lain yang hadir. Ada Refli Harun juga, kemudian ada beberapa lah tokoh-tokoh yang lain. Intinya dari forum Tanah Air. Nah, tadi para pemirsa sekalian, kita lihat di berita-berita ada sekelompok orang yang kemudian kita belum tahu identitas lengkapnya, tapi yang pasti mereka bermasker dan kelihatan dari perawakannya itu adalah orang-orang dari timur ya. Dan kemudian langsung merangsek masuk ke hotel di daerah Kemang dengan jumlah kurang lebih sekitar 20-30 orang. Dan kemudian merusak fasilitas hotel, yaitu berupa layar infocus rusak. Kemudian kita lihat mencabut juga banner dan poster yang ada di dalam hotel. Kemudian ketika keluar sempat juga memukul satpam atau security hotel. Dan setelah itu mereka keluar lewat pintu belakang, dijaga oleh beberapa aparat, antara 3 sampai 4 aparat. Dan saya pikir ini peristiwa penting mengingat ini sudah jelang akhir masa jabatannya Presiden Jokowi, dan kita belum pernah mendapatkan kejadian seperti ini sebelumnya, yaitu hotel bisa kemudian dikeroyok bahasanya ya oleh orang-orang yang tidak dikenal. Nah, untuk membahas untuk itu kita sudah hadirkan narasumber kita, yaitu Bang Ahmad Khozinuddin SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Khozinuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif, sehat ya? Alhamdulillah. Jadi Bang Ahmad Khozinuddin melihat, yang pertama saya ingin perspektif secara umum dari Bang Ahmad Khozinuddin melihat peristiwa yang viral hari ini, Bang. Oh ya, gimana? Tadi sempat terputus, coba diulangi sedikit. Ya, sinyalnya Bang Ahmad merah memang. Sebentar, saya ganti sinyal dulu. Ya. Sudah. Ya, mungkin perspektif hukum secara umum melihat peristiwa yang hari ini terjadi, Bang Ahmad Khozinuddin, tentang pengeroyokan acara Forum Tanah Air di Hotel Kemang yang baru saja terjadi. Dan tadi terjadi sekitar pukul 9 ya teman-teman. Ya, sudah masuk Bang Ahmad Khozinuddin? Iya, baik. Ya, saya minta pandangannya secara umum atas peristiwa yang terjadi tadi pagi, Bang Ahmad Khozinuddin, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Jadi tadi Bung Arif saya sempat merespons secara cepat melalui artikel dan mungkin sebagian netizen atau kawan-kawan yang ada di beberapa grup WhatsApp itu sudah membaca tulisan saya. Dan saya juga sudah publikasi di laman Facebook saya. Intinya saya mengaitkan dengan peristiwa yang terjadi di Kemang ini yang dialami oleh kawan-kawan di Forum Tanah Air ini dengan fenomena kebrutalan rejim Jokowi jelang lengser terhadap hak konstitusional warga negara berupa kemerdekaan menyampaikan pendapat, ya, berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat di ruang publik. Karena hak, ya, atau kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat itu adalah hak konstitusional yang secara eksplisit dicantumkan dalam ketentuan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu. Dan memang kita tidak bisa memisahkan peristiwa ini ya yang dilakukan oleh, kita sebut saja ini sementara OTK yang Bung Arif, orang yang tak kita kenal ya, gerombolan OTK begitu saja ya. Kita tidak bisa ya melepaskan peristiwa yang terjadi ini, karena tadi saya baca juga di media luar biasa ya, backdrop dirusak, mikrofon ada yang dibanting, saya juga lihat videonya begitu. Dan uniknya Ya. memang di ujung terlihat ya bersalaman antara kepolisian dengan OTK ini. Dan gerakan-gerakan dilakukan oleh TK itu sepertinya sudah terencana dengan baik ya. Kita lihat dari sisi pertama, gerakan ini tidak dipisahkan dari aksi demo yang ada di depan hotel. Yang kedua, seperti untuk menghindari proses penegakan hukum, nah para pelaku ini menggunakan masker sehingga sulit atau tidak dikenali ketika nantinya dilakukan proses penegakan hukum. Karena kan perlu pendalaman melalui keterangan saksi. Paling saksi hanya menjelaskan, oh itu orangnya bermasker, sehingga tidak bisa atau tidak bisa melakukan identifikasi tentang siapa sih pelaku gerombolan-gerombolan OTK ini yang melakukan aktivitas mengganggu ya pemberangusan hak konstitusional. Dan di situ sebenarnya ada pidananya juga itu. Ya, kekerasan, pengurusan barang, termasuk pemukulan, itu banyak pasal bertumpuk yang semestinya bisa langsung dilakukan tindakan oleh aparat penegak hukum, karena pasal-pasal kejahatan itu masuk kategori pidana umum yang tak perlu ya melakukan atau diproses menunggu adanya laporan dari korban begitu ya. Nah, saya ingin kaitkan kenapa ini tidak bisa kita pisahkan dari policy atau kebijakan dari rejim Jokowi jelang lengser 20 Oktober 2024 nanti. Jadi begini ya, protap atau prosedur tetap dalam penyelenggaraan penyampaian pendapat di muka umum itu kan sudah ada Perkapolrinya, dan undang-undangnya sudah ada, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Di sana ditegaskan bahwa proses penyelenggaraan kemerdekaan menyampaikan pendapat muka umum itu bagi kelompok masyarakat yang ingin mengajukan demo ya, bukan diskusi ya. Ya. Karena yang di luar itu kan di ruang publik ya, itu harus menyampaikan pemberitahuan. Sementara kalau diskusi VTA di bawah, di dalam itu tidak perlu pemberitahuan ke polisi karena dia di ruang private, sepanjang sudah mendapat izin hotel itu dibuktikan dengan pembayaran, pemesanan dan pembayaran sewa gedung, itu sudah selesai bagi yang di dalam. Tapi yang di luar ini karena dia di ruang publik, apalagi dilakukan mengganggu aspirasi masyarakat atau kelompok masyarakat lainnya yang berbeda. Ini aneh ini. Maka analisanya menurut saya ada dua hal. Yang pertama, bahwa demonstrasi itu tak berizin. Artinya itu dilakukan secara ilegal tanpa pemberitahuan dan langsung merengsek ke tempat lokasi itu juga ya tanpa izin begitu. Jadi masuknya ke ruang hotel juga dipastikan tanpa izin, berbeda dengan kelompok yang di dalam. Sudah diizinkan oleh hotel, dibuktikan dengan booking dan pembayaran yang itu merupakan syarat untuk memanfaatkan fasilitas hotel begitu. Yang kedua, kalau ya demo yang di depan itu ada izin, itu juga tetap salah polisi karena seharusnya tidak bisa diterbitkan, bukan izin ya, pemberitahuan. Jadi kewajiban bagi masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin mengajukan penyampaian pendapat dalam bentuk demonstrasi itu kan 3 hari sebelum hari H itu menyampaikan pemberitahuan, dan setelah itu kepolisian menerbitkan apa yang disebut dengan STTP, surat tanda terima pemberitahuan. Maka tadi saya membuat dua analisa, baik dengan diterbitkan STTP berarti ya itu sah, atau tanpa diterbitkan STTP berarti demo itu ilegal. Ini kepolisian tetap bersalah. Bersalahnya adalah ketika kepolisian melakukan pembiaran aktivitas masyarakat, satu kelompok masyarakat dalam hal ini OTK tadi, yang memberangus hak konstitusi dari masyarakat lain. Bahkan tidak terlihat dalam video itu upaya untuk menghentikan atau
mencegah ya terjadinya peristiwa kerusuhan tadi. Bukan kerusuhan menurut saya, itu penyerangan ya. Kalau kerusuhan kan Betul. dua pihak saling tempur ya, itu penyerangan tadi, OTK tadi yang merengsek masuk ke ruang hotel dan anehnya kok mendapat akses keluar dari pintu belakang gitu kan. Itu seperti ada suatu desain yang sudah rapi, yang sudah disiapkan untuk mengganggu kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh kawan-kawan di forum tanah air begitu. Apalagi ya saat terjadi tindakan pengurusakan itu tidak terlihat upaya pencegahan dari polisi. Semestinya kalau tadi Bung Arif katakan itu hanya ada 4 polisi, setidaknya sudah muncul upaya mencegah. Terlepas nanti itu tidak bisa Ya, dicegah karena overmah ya. Ada daya paksa yang tidak memungkinkan bagi aparat karena keterbatasan SDM untuk bisa mengantisipasi, menghalangi atau mencegah terjadinya proses tindak pidana kejahatan berupa pengerusakan barang, juga tentang penganiayaan terhadap satpam. Tadi kan ada penganiayaannya tadi itu. ya, 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 170 ya. juga KUHP begitu. Nah, itu yang menurut saya adalah kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Nah, karena itu resmi ada orang yang berseragam polisi. Saya Ya, betul, betul. tidak sebut oknum karena berseragam resmi dan mereka tahu ada acara itu. Hadirnya mereka di situ kan dalam rangka untuk memberikan pengamanan. Nah, pertanyaannya, apakah justru kehadiran mereka itu untuk memberikan pengamanan para perusuh ini ya, para penyerang OTK ini untuk bisa melakukan tindakan penyerangan. Nah, ini kan yang jadi masalah di situ. Betul. Nah, kenapa hal ini kita kaitkan dengan otoritas rejim Jokowi, terutama jelang lengser ini yang makin brutal gitu. Yang pertama adalah legasi kebrutalan rejim ini terhadap pemberangusan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu sudah diketahui oleh publik, hampir ya menjadi sudah pengetahuan umum. Kita udah ngerti lah kelakuan rejim Jokowi itu seperti ini. Dan Ya. sebenarnya kalau Bung Arif katakan ini baru yang pertama, itu kalau terjadi di ruang diskusi di dalam. Tapi kalau di luar udah terlalu banyak. Oh ya, ya, ya. Organisasi yang diberangus juga udah banyak. Sebut saja Hizbut Tahrir Indonesia. Itu kan hak berorganisasinya ya diberangus tuh di era rejim Jokowi. Termasuk Front Pembela Islam. Itu kan terjadi rejim Jokowi. Jadi kita merasakan dengan penginderaan yang sangat mudah untuk dirasakan oleh siapapun tentang corak kepemimpinan rejim Joko Widodo yang represif, yang punya legacy memberangus kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dulu kan kalau yang berpendapat berbeda itu kan selalu ya dinarasikan sebagai menyebar hoak, ya menyebar Oh, kebencian dan pengurusan berdasarkan sara, mengedarkan oh. kabar bohong, kemudian ada lagi ya dianggap pencemaran, menghina simbol negara, bahkan sampai dianggap makar, teroris, radikal dan seterusnya. Dan upaya untuk membungkamnya kan dulu yang paling sering itu kan menggunakan kewenangan aparat penegak hukum dengan proses penegakan hukum. Namun ternyata hal itu tidak membuat masyarakat takut untuk menyampaikan pendapat karena ya dalam konteks akidah Islam terutama ya bagi masyarakat Muslim menyampaikan pendapat dalam kerangka muhasabah lil hukam atau mengkritik mengoreksi penguasa itu bukan sekedar hak, bahkan menjadi kewajiban. Karena dalam Islam amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban bukan hak. Memang secara konstitusi itu hak bagi setiap rakyat untuk menyampaikan pendapat terlepas apa jenis pendapatnya. Ada pendapat yang memuji ya silakan, tapi ada pendapat yang mengkritik ya tidak boleh dihalangi. Jadi kalau ada projo ya, sekarang projo pun terakhir kan ikut mengkritik ya, di ekspor pasir itu si Ya, siapa Emmanuel Ebenezer itu kan. Artinya betul. begini, saya ingin katakan bahwa sepanjang era Jokowi memimpin itu memang terasa sekali pemberangusan hak konstitusional berupa kebebasan sipil yang sebenarnya sudah diatur sebagai hak konstitusi sebagaimana saya sebutkan tadi di pasal 28 ayat 3 ya 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua, memang di ujung-ujung ini saya lihat ya ada rasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan luar biasa seiring dengan munculnya banyak aspirasi rakyat yang menuntut agar rejim Joko Widodo berikut juga dinasti politiknya. Jadi kalau kita bicara dinasti politik berarti termasuk anak-anak Jokowi ya, baik Kaisang, Gibran, Kahiyang, juga termasuk menantu Jokowi ya si siapa namanya Bobi Nasution. Bobi Karena kan Nasution. terakhir nama Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu kan disebut dalam kasus uh, Ya, tambang apa? di Halo, dia punya Iya, iya, konsesi iya. tambang blok Medan di Kabupaten Halmahera Timur ya. Kemudian kalau kita bicara tentang Gibran dan Kaisang kan ini sedang masif-masifnya kalau Kaisang terkait private jet yang gratifikasi ke Amerika,
Kalau Gibran ya masih terkait Pupuk fufu papa. papa begitu loh. Nah kemarin kan saya lucu itu ada orang yang menamakan dirinya sebagai gerakan bawah tanah Jokowi. Aneh harusnya Betul. gerakan bawah tanah itu kan ilegal, justru malu ya. Ini malah menampakkan eksistensi sebagai gerakan bawah tanah. Dan itu Dan melaporkan Roy melaporkan Suryo Roy dan Suryo. saya yakin ya laporan itu tuh laporan yang ya blunder, justru kalau itu diproses malah terbuka siapa fufu papa sebenarnya. Kan kewajiban pelapor untuk membuktikan fufu papa itu Membuktikan. siapa. Betul. Setidaknya nanti Seperti Gibran ijazah akan palsu ya. dipanggil, apa benar Gibran ya kamu itu fufu papa, ya akan di apa namanya di BAP lah. Kalau Gibran nggak di BAP nggak bisa Roy Suryo itu diproses gitu. Lagi Hmm. pula konstruksi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE yang baru tentang kabar bohong itu harus ada kerusuhan yang ditimbulkan. Lah ini kerusuhannya mana gitu loh. Nah Betul. itu ya, jadi saya lihat memang mereka sudah tidak mampu lagi mengendalikan kritik publik dengan narasi menakut-nakuti publik melalui proses penegakan hukum. Ya. Terakhir ya Roy Suryo pun nggak gentar gitu, dan kita melihat ini lucu-lucuan justru Ya. makin membuat orang masif. Nah kalau sampai di sidang kan jadi panggung itu bagi pengkritik Jokowi untuk menguliti siapa Fufu Papa, siapa ya sebenarnya orang yang menyatakan Prabowo itu orang yang apa namanya tidak punya istri, anaknya melambai ya, sampai bahkan di atas puncak dia menyatakan Titi aku ingin kembali ya, kemudian dia bergulung-gulung seperti landak di Betul. Ya bawah, kemudian Allah. pesan ya jagung bakar gitu kan, orang makin tahu siapa sebenarnya di balik akun Papa itu, walaupun analisa dari Rosuryo sudah tegas menyatakan 99,9% itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Nah yang ketiga itu adalah ketika itu narasi itu menakut-nakuti rakyat itu tidak mampu dengan proses penegakan hukum, meminjam tangan alat kekuasaan, alat negara sebenarnya, tapi dialihkan, disalahgunakan, diselewengkan menjadi alat kekuasaan. Nah sekarang mencoba meminjam tangan masyarakat sipil, dibenturkan. Ada Oh, OTK oke. tadi gitu loh untuk nakut-nakuti seolah-olah yang kritik nanti akan mendapatkan kekerasan. Tapi menariknya itu tidak terpancing ya kawan-kawan kita itu Iya, tidak. membiarkan begitu saja. Justru yang terlihat bodoh itu adalah gerombolan OTK tadi gitu. Jadi dia kayak pamer kebodohan di forum itu. Lalu itu forum intelektual kok pakai pakai kekerasan, pakai otot. Ya nggak bisa lah. Otak ya dibendung dengan otot ya nggak bisa, harusnya adu argumentasi. Nah argumentasi harus lebih kokoh, lebih kuat daripada narasi yang dibawa oleh kawan-kawan di forum tanah air ini. Enggak, nah kalau begitu kan ini menurut saya sih berkah saja bagi forum tanah air ya, justru makin viral acara diskusi itu. Nah Betul, betul. saya menyatakan ini ada kaitan dengan kekuasaan karena begini, tidak mungkin ya pembiaran itu terjadi oleh aparat kepolisian yang ada empat yang Arif sebut, ada empat Bung Arif tadi ya, itu tanpa izin Kapolri, dan otoritas tertinggi ya Kapolri itu ada di otoritas politik Presiden Jokowi. Jadi ini semuanya ya tidak lepas dari konfirmasi adanya kekhawatiran, kecemasan, bahkan ketakutan yang luar biasa dari saudara Jokowi terhadap kritik-kritik publik yang menuntut ya mengadili saudara Joko Widodo pasca lengser ya jelang lengsernya di 20 Oktober 2024. Padahal dia Hmm. pengennya itu kan lengser, banyak orang yang terima kasih Pak Jokowi, kami kehilangan Pak Jokowi, terima kasih atas infrastruktur. Kemarin saja dia sudah mulai buang badan bahwa proyek IKN itu bukan Betul. keputusan Presiden Jokowi tapi keputusan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang mana? Begitu, Bung Arif. Ya, 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 ya. Memang menarik ya. Ini kita tahu bahwa itu kurang dari sekarang tanggal 28, berarti sekitar 22 hari ya sejak hari ini yang mana Pak Jokowi nanti akan meninggalkan singgasananya sebagai seorang presiden. Ya, sebagai tambahan informasi aja, Bang Ahmad Fazinuddin, Ya. setelah kemudian terjadi ramai tadi di dalam, ya kita tahu sebenarnya ada beberapa tokoh juga yang ada di dalam yang sebenarnya punya masa ya. Kalau yang Ya. saya lihat ada Bang Jumhur Hidayat, kemudian di akhir-akhir juga ada Bang Eka Jaya, kayaknya sempat ke sana juga, namun tidak memprovokasi untuk kemudian menurunkan masanya. Saya kira kalau menurunkan masanya sangat bisa mungkin dan bisa bentrok beneran, tapi itu tidak dilakukan. Maka ini yang kemudian semakin menguatkan mereka sebenarnya, posisi mereka semakin kuat. Tinggal kan nanti yang perlu kita kawal terus ini mungkin Bang Ahmad Sosiduddin, setelah ini bagaimana penegakan hukumnya. Kalau tadi dilihat dari apa yang disampaikan Bang Ahmad Fazinuddin, saya pikir sudah banyak sekali pasal-pasal yang dilanggar tadi ya. Misalnya Ya. tadi soal mereka diskusi di ruang private tapi diserang, kemudian pemukulan,
Dan sebenarnya setelah dia keluar tadi itu masih ada berjilid-jilid Bang Ahmad Khosinuddin gitu sampai akhirnya bubarlah acara itu pada kurang lebih jam 2 siang ya. Jam 2 siang udah bubar semuanya, udah pergi, dan akhirnya kelompok OTK ini pun pergi. Tapi kalau kita lihat tadi di sana tidak semuanya pakai masker gitu. Ada beberapa orang yang memang sengaja dibuka maskernya ya. Yang jelas terlihat ada satu orang, kemudian ada satu orang lagi yang kemudian dibuka maskernya oleh pihak aparat. Tapi yang pasti setelah acara itu masih terus berlanjut. Mereka ingin masuk ke dalam dan membubarkan acara ini. Nah, yang patut kita tunggu adalah tindakan selanjutnya. Apakah perlu Bang Ahmad Khosinuddin seandainya ini tidak kemudian diproses oleh pihak aparat, pihak aparat, apa yang mesti kita lakukan? Apakah kemudian orang-orang yang di sana harus melaporkan, atau kita diamkan saja sehingga ini menjadi presiden buruk ya? Walaupun sebenarnya ada di antara mereka tadi kalau kita dengarkan ya, yang menyebut organisasi tertentu perwakilan dari mereka. Nah, ini apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat dan tokoh yang hadir di sana tadi, Pak Ahmad Khosinuddin? Saya kira saat ini yang harus dilakukan itu bukan kita, bukan masyarakat, tapi institusi Polri, aparat penegak hukum. Ya, setelah peristiwa ini harus mengambil serangkaian tindakan untuk menegakkan hukum dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat, dalam rangka menghadirkan rasa aman, nyaman, dan tentram di ruang batin masyarakat agar ketika masyarakat ya menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat itu tidak merasa terancam lagi. Dibuktikan dengan apa? Ya harus diproses hukum semua kejahatan yang terjadi pada peristiwa itu, kejahatan perampasannya, perusakan propertinya, masuk area wilayah yang tidak berizin, belum lagi penganiayaan terhadap satpam gitu. Itu semuanya pasal-pasal. Dan yang paling penting adalah memang tadi kalau kita kaitkan dengan bahasa semiotik ya, ada sebagian tidak menggunakan masker. Justru disitulah ada motif politiknya bahwa mereka ingin pesan itu sampai kepada pihak yang mengalami persekusi ini ya. Pesannya bahwa ini lu tahu kan gua kemana, dan sebenarnya bagi sebelah pihak itu tahu ini kaitannya kemana, cuman kan hal-hal yang seperti itu kan implisit cukup diketahui saja begitu. Nah, kalau nanti institusi Polri ya tidak memproses, makin menguatkan. Memang ini ada perlindungan dari institusi Polri terhadap tindakan anarkis, tindakan brutal yang dilakukan oleh gerakan-gerakan masyarakat, kelompok orang yang tidak kita kenal ini. Jadi kalau polisi mendiamkan, jadi semakin jelas ini hubungan kekuasaan dengan institusi Polri untuk mengebiri kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang kedua, kalau ini diproses nanti akan kita lihat kalau gradasinya justru menyalahkan orang yang berdiskusi, orang yang melakukan tindakan brutal, melakukan pelanggaran hukum justru tidak diproses, juga makin menegaskan ini alat untuk merepresi gitu. Atau yang ketiga, paling ya institusi Polri sekedar membuat konferensi pers, akan melakukan tindakan tapi lambat laun itu juga hilang. Nah, ini juga bagian dari skenario untuk meminimalisir tuntutan publik untuk ditegakkannya hukum di negeri ini, karena mau tidak mau kan Polri tidak bisa diam toh dalam kondisi seperti ini, apalagi ini kan terkait tokoh-tokoh yang semuanya tahu. Jadi 3 opsi ini menurut saya ya kita tunggu saja apa mau diambil Polri. Apa yang pertama, melakukan tindakan penegakan hukum dengan gradasi justru menyalahkan para aktivis. Yang kedua ya tindakan menegakkan hukum ke mereka, tetapi tidak bisa ditindaklanjuti dengan dalih tidak diketahui, tidak dikenal dan sebagainya. Atau yang ketiga sekedar kompres saja untuk memberikan janji-janji palsu ya, atau sekedar harapan bahwa masih ada ya institusi Polri yang menjalankan wewenangnya untuk menegakkan hukum dalam rangka memberikan ketertiban masyarakat, dalam rangka memberikan kenyamanan, ketentriman di masyarakat dalam kerangka untuk menyampaikan hak konstitusionalnya di tengah-tengah publik. Begitu, Bung Ari. Ya, kalau menurut Pak Ahmad Khosinuddin dari opsi itu, opsi mana yang memungkinkan dipilih oleh aparat kira-kira? Saya kira opsi yang kedua itu mendiamkan, dan ini yang harus kita ungkap bagian dari upaya terlibatnya ya kekuasaan dalam peristiwa ini. Karena
cara yang paling aman menurut saya bagi polisi adalah mendiamkan. Karena kalau menegakkan hukum berat sebelah atau sekedar membuat kompres itu juga blunder buat mereka. Nah, Oke, kalau kita lihat jika opsi yang dipilih adalah mendiamkan, ini tentu akan dengan benar. Ya, sorry, tadi putus ya. iya Jadi iya kalau betul. menegakkan hukum ya otomatis ya nggak mau juga ini orang-orang yang tidak dikenal itu yang sebenarnya kan menjalankan misi kok kemudian dikorbankan gitu. Ya, saya kira pilihannya akan pura-pura tidak tahu gitu sambil kemudian menggoreng peristiwa yang lain begitu. Iya Karena iya mereka tahu kalau semakin digoreng ini makin harum dan ini justru menguntungkan kawan-kawan di forum tanah air untuk semakin betul. menyampaikan apa sih ya aspirasi mereka dalam forum tersebut dan semakin meneguhkan posisi Jokowi itu memang brutal ya terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat. Iya. Iya, Bang Ahmad Faziluddin, dari sekedar informasi bahwa Forum Tanah Air ini bukan hanya tokoh nasional yang ada di negeri ini ya. Jadi tadi juga ada Zoom yang diikuti Oh oleh ya, ada beberapa negara. diaspora tadi ya terlibat ya. Diaspora, betul. Diaspora di beberapa negara ya. Kalau nggak salah ada di 5 benua. Dan saya pikir ini akan menjadi perbincangan hangat dalam pekan ini nampaknya ya. Dan Forum Tanah Air mungkin akan beberapa yang kemudian akan muncul di media. Nah, nah ini analisis yang mungkin agak jauh, tapi Ya. bisa kemudian ini menjadi pertimbangan juga Pak Ahmad Rozinuddin. Ada yang berpikiran begini ini di akhir-akhir masa jabatan Pak Jokowi ini. Dengan adanya peristiwa tadi dan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang kemudian membenturkan sesama rakyat, itu maka akan terjadi benturan sesama rakyat. Dan sehingga ketika besar terjadi kerusuhan misalnya presiden dapat mengeluarkan dekret untuk memperpanjang masa jabatannya. Nah, apakah kemudian ini yang diinginkan oleh Pak Mulyono hari ini, atau Bang Ahmad Swazinuddin melihat peristiwa ini memang peristiwa yang sebenarnya gagal dalam tanda kutip lihat dari percakapan kita sebelumnya, Bang Ahmad Swazinuddin, silakan. Ya, jadi begini ya. Secara konstitusi, dekrit itu memang kewenangan presiden. Dulu zaman Soekarno disebut dekrit, zaman Soeharto juga disebut dekrit, sampai eranya Abdurrahman Wahid juga disebut dekrit. Tapi pasca munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jadi nomenklatur dekrit itu tidak diatur lagi di dalam konstitusi kita. Yang ada adalah Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diterbitkan oleh presiden dalam hal adanya kegentingan yang memaksa. Memang kegentingan yang memaksa itu subjektif. Bisa saja terbitkan Perpu untuk memperpanjang usia kekuasaannya. Oke, kita anggap frasa Perpu sama dekret ini sama ya, agar memudahkan Ya, kita ya, ya. diskusi ya. Betul, betul, betul. Hanya ketika dekret itu diterbitkan, bukan berarti itu bisa menambah usia kekuasaan. Dua presiden dekret itu justru mempercepat ajal kekuasaan. Yang paling mudah untuk kita lihat itu kasus Gus Dur. Ya ketika MPR Oke. bersidang, dia terbitkan dekret untuk membubarkan MPR, malah dia jatuh gitu loh. Nah, hari ini kalau Jokowi ya berani menerbitkan dekret, itu bukan akan memperpanjang usia kekuasaan Jokowi, justru akan mempercepat ajal kekuasaannya. Karena di konstelasinya di DPR MPR itu juga sudah mulai berubah, sudah banyak yang mulai tidak bisa dikendalikan dalam tanda petik karena pragmatis, karena mereka lebih akan condong pada kekuasaan baru. Selain juga orang-orang di elit itu kan banyak juga yang jengkel gitu loh, jengkel dengan corak kekuasaan yang mengelola kekuasaan itu dengan sandera dan ancaman, bukan dalam kerangka bersinergi ya, tapi disandra gitu loh. Lah orang disandra itu kan ya iya di depan, tapi di belakang kan menunggu kesempatan juga. Kurang ngajar. Ada kesempatan untuk keluar dari sandra, keluar. Apalagi kalau Keluar. keluar dari sandra, dia akan menjadi pahlawan bagi rakyat. Oh, kesempatan dia memperbaiki citra diri atau partainya sebagai pahlawan rakyat untuk melawan kezaliman yang dilakukan Jokowi ini. Jadi kalau ada kawan-kawan yang berasumsi atau membuat analisa ini bisa memicu dekret, ya bisa-bisa saja. Tetapi yang menjadi kajian itu apakah dekret bisa memperpanjang usia kekuasaan Jokowi atau justru Betul. mempercepat ajal kekuasaan itu. Tapi kalau Ya. kita kaitkan dengan 20 Oktober yang sebentar lagi, saya kira Berat ya, Bang. dengan konstelasi yang seperti ini, politisi, karena kan perubahan itu tidak ansih didorong kekuasaan gerakan di rakyat, tapi bagaimana konstelasi politik di elit gitu loh. Dulu 97 itu bisa terjadi perubahan itu kan karena elit akhirnya mengikuti kehendak rakyat. Kalau elitnya tetap pasang badan kepada Soeharto kan nggak bisa apa-apa juga rakyat. Nah, hari ini nampaknya
pembacaan saya, elit itu kompromi menunggu sampai selesai dan akan melakukan rekonsiliasi ulang melalui periode kekuasaan baru Prabowo Gibran gitu. Dan bahkan mereka sudah punya formulanya tuh. Kita tahu kan PKS merapat, Nah, Nasdem merapat, PKB merapat, itu kan yang juga dalam konteks oh, itu gitu. itu Jadi formula saya baru kira ya, Bang. ya ini hanya memperkuat atau memperdalam atau memperbesar ya tingkat kemarahan rakyat kepada rejim Joko Widodo. Apakah peristiwa ini justru mempercepat proses pemajulan Jokowi dari inisiatif rakyat? Ya bisa saja. Karena apa? Karena begini ya, kalau kita gunakan kewenangan konstitusi, memang ya secara konstitusi nggak mungkin. Tapi kalau gerakan itu ekstra konstitusi, ya semua bisa terjadi. Nah, memang eh, apakah hal itu akan terjadi atau tidak itu kan sifatnya kondisio sine qua non atau Hmm. sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang ada baik yang terjadi di tengah masyarakat maupun di elit. Jadi tidak bisa kita pisahkan ya aspirasi di masyarakat bagaimana. Tapi kalau kita baca apa yang terjadi di masyarakat sekarang ini ya semua itu sudah marah kepada rejim Jokowi sampai ya hal-hal yang berkaitan dengan Jokowi itu sudah dibenci. Tadi saya baca di marketplace itu ada yang jualan kaos korban Mulyono itu laku keras. Oh Jadi gitu ya. ya, jadi artinya orang sudah mengasosiasi diri bahwa kami itu rakyat menjadi korbannya Jokowi. Dan kemarin ketika Saudara Joko Widodo berusaha membangun narasi bahwa proyek IKN itu bukan keputusan presiden, tapi keputusan seluruh rakyat Indonesia. Itu di berbagai platform sosial media ya rakyat yang punya inisiatif masing-masing itu ya. Itu rame-rame membuat video yang menentang pernyataan itu. Yang Betul. intinya mereka itu merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses itu. Dan bahkan presiden menyampaikan pidato itu pada sebuah acara pelantikan pertama di 2019, sementara ya rencana pindah IKN itu tidak pernah muncul di kampanye politiknya. Jadi itu ambisi pribadi seorang Jokowi. Lalu netizen mengaitkan bahwa oh ini Jokowi sudah paham ini akan mangkrak nih. Jadi dia buru-buru buang badan gitu, cari kambing hitam dan mengkambing hitamkan rakyat seolah Rakyat. ini keputusan rakyat sehingga ya mari kita tanggung rakyat sama-sama ini mangkraknya IKN. Padahal itu kan legasinya Jokowi. Begitu, Bung Ari. Ya, tadi ada bahasa semakin memperkuat legacy Jokowi ya, terutama memancing kemarahan rakyat ya. Dengan Ya adanya, legasi kebrutalan Jokowi terhadap kebebasan pemberangusan kebebasan sipil ya, bukan legasi positif ya, gitu. iya, 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 iya. Ya, ya ini semakin menguatkan legacy lah di antara legacy-legacy yang lain yang negatif ya, misalnya Ya. soal kebohongan-kebohongannya, ijazah palsunya yang juga Bang Ahmad Kosinudin termasuk salah satu yang kemudian bersidang soal itu. Kemudian kemarin IKN, ada juga ekspor pasir. Nah, sekarang ada lagi seperti ini. Nah, ini pertanyaan berikutnya yang ya, mungkin ini tidak berkaitan langsung dengan kayak ini, tapi ini berkaitan dengan diskusi kita. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Seandainya Pak Jokowi ini lengser bahasanya seperti yang Pak Zainuddin sampaikan ya. Lengser lah. Bisa sebelum atau pas tanggal 20. Nah pertanyaannya apakah bisa kemudian itu dosa-dosa yang sebelumnya tadi dilakukan oleh Pak Jokowi itu bisa digugat ke pengadilan dan bisa dipermasalahkan secara hukum. Mengingat bahwa nanti kan tentu Pak Jokowi akan memberikan pertanggungjawabannya dan kalau pertanggungjawabannya Jokowi diterima oleh DPR akhirnya sudah selesai semuanya. Nah, apakah mungkin itu bisa dilakukan oleh rakyat, Bang Ahmad Fajrinuddin? Ya, saya akan rinci ya. Jadi pasal lengser nanti, kenapa rakyat kita akan melakukan tuntutan hukum kepada Saudara Jokowi? Karena setelah kita evaluasi ya, sebab mengapa proses hukum pada Jokowi itu tidak bisa berjalan pada saat Jokowi berkuasa itu karena ada penghalang. Penghalangnya adalah kekuasaan Jokowi itu sendiri, sehingga aparat penegak hukum, otoritas hukum yang di bawah kendali otoritas politik itu tidak bisa menegakkan hukum sesuai dengan rule-nya atau aturannya. Contoh sederhana adalah peristiwa sidang di Pengadilan Negeri Surakarta. Itu kan pasalnya kabar bohong. Kabar bohongnya kan ijazah palsu. Ijazah palsunya kan punya Jokowi. Gus Dur dan Bambang Tri didakwa bahkan dituntut 10 tahun penjara karena mengedarkan kabar bohong ijazah palsu. Sementara ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan. Nah, mustahil nih kalau tidak ada intervensi kekuasaan, hakim bisa memvonis orang mengatakan bohong,
pada ijazah palsu, sementara tidak pernah dibuktikan ijazah aslinya. Itu sudah terlihat ada intervensi kekuasaan. Sehingga apa? Sehingga proses untuk menuntut Jokowi terkait berbagai kejahatan politiknya, kejahatan terhadap rakyat, kezaliman, termasuk kejahatan ijazah palsu itu tidak bisa karena dia masih berkuasa. Nah, ketika kekuasaan tidak ada, maka hilanglah hambatan. Yang kedua, apa sih yang masuk kategori proses hukum? Jadi proses hukum itu terbagi pada tiga ya. Ada pidana, ada perdata, ada tata negara. Kalau tata negara berarti seluruh kebijakan-kebijakan Jokowi itu akan dituntut rakyat agar penguasa yang baru bisa membatalkan kebijakan tata negara yang dikeluarkan oleh Jokowi. Misalnya, ya kebijakan Jokowi ini memberikan izin ekspor Sir, ya ekspor pasir ya maksudnya ya. Mohon Nah, maaf apa saja? agak Ya, tersambung lagi ya. sambung lagi. Ya, misalkan dalam kasus impor pasir ya, ekspor pasir ya. Nanti setelah Jokowi lengser, kita menuntut secara ketatanegaraan Presiden pengganti Jokowi harus mengevaluasi, membatalkan izin itu, karena itu berbahaya bagi Oke. kedaulatan negara kita. Karena itu tidak ansih soal pasir yang diekspor, tetapi mengekspor batas kedaulatan negara. Itu membuat wilayah Indonesia menyempit dan membuat kedaulatan wilayah Singapura menjadi lebih luas. Itu kan sama saja jual kedaulatan kepada Singapura, itu loh substansinya. Jadi selain masalah ekosistem kehidupan biota laut, sumber penghidupan nelayan yang akan terganggu oleh itu dan yang lainnya begitu. Nah, yang kedua pidana. Kalau pidana ini sebenarnya harus didorong oleh aparat penegak hukum untuk memproses, karena pidana itu perkara publik, bukan perkara privat yang harus ada tuntutan. Nah, dalam hal ini misalnya ya, kasus ijazah palsu nanti harusnya Kapolri langsung memerintahkan penyelidikan dan penyidikan kasus itu, karena itu udah lama viral. Tidak harus menunggu laporan kalau secara pidana, tapi secara perdata, rakyat yang merasa dirugikan karena punya presiden yang ijazahnya tidak benar palsu ini bisa lagi menggugat secara perdata. Termasuk Bambang Tri dan Gus Dur yang sudah dirugikan sempat masuk penjara padahal ijazah aslinya yang UGM tidak pernah muncul begitu, ya bisa menggugat secara perdata. Maka kumpulan ya proses hukum baik secara ketatanegaraan, pidana maupun perdata ini akan ramai-ramai mulai diinventarisir nih oleh segenap orang-orang yang dizolimi oleh Presiden Jokowi, dan mereka segera mempersiapkan upaya untuk melakukan tuntutan balik pasal lengser. Jadi itu gambarannya tentang apa yang akan terjadi, dan ini yang semakin kita gaungkan kan semakin tahu, rakyat juga makin ngerti cara-caranya. Ya. Ini nampaknya makin ketakutan gitu loh, dan konfirmasi ketakutan itu kan terlihat pada saat Jokowi berusaha membangun narasi bahwa IKN itu bukan legasi dirinya, tapi itu keputusan seluruh rakyat Indonesia. Itu kan ketakutan pada tuntutan balik masyarakat adat yang punya tanah hak wilayah, tanah adat di IKN yang digusur semena-mena kan. Itu kan mereka kan ya nggak ridho. Mereka nggak bisa menuntut Jokowi kan karena masih presiden. Nanti kalau orang biasa kan bisa dituntut begitu, terlepas. Nah ini mana dulu nanti yang akan diproses, ini kan saking banyaknya ya kita serahkan saja pada para penegak hukum nanti begitu. Oke. Ini terakhir Bang Ahmad Fazinuddin sebelum Baik. sebelum maghrib. Jadi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat bukan jelang ya, nanti kalau lengsernya Pak Jokowi, baik sebelum masa waktunya atau setelah kemudian tanggal 20 teruan terakhir. Bang Ahmad Fazinuddin, silakan. Ya. Yang pertama ya, saya menghimbau kepada segenap elemen anak bangsa, jangan mau atau mudah dibentur-benturkan. Saya mengapresiasi ya sikap kawan-kawan di Forum Tanah Air yang tidak terpancing dengan provokasi yang bersifat fisik dari kelompok orang tidak dikenal yang berusaha membangun satu bentuk pengalihan kritik publik kepada penguasa dengan aktivitas fisik untuk membenturkan segenap elemen anak bangsa. Kalau tadi terpancing kan akhirnya ributnya dengan sesama aja. Akhirnya lapor-melapornya terkait sama, bukan terkait kebijakan penguasanya gitu. Yang kedua, memang kita harus tingkatkan ya kecerdasan masyarakat tentang kondisi bangsa yang sesungguhnya, agar masyarakat juga bisa ikut menginventarisasi apa saja sih kejahatan, kesalahan dan kezaliman Jokowi selama memimpin, dan apa yang harus mereka tempuh atau lakukan pasca lengser. Misalnya soal tadi ya, keputusan IKN itu bukan keputusan Jokowi tapi keputusan seluruh rakyat Indonesia, itu kan dusta. Kan Arif juga terlibat waktu kita pertama menolak RUU IKN disahkan, sampai Bang Edi Mulyadi menjadi korban jin buang anak, itu kan konfirmasi rakyat tidak menyetujui atau menolak, bahkan menuntut pembatalan. Nah, setelah sah kan
itu kita nuntut lagi dibatalkan. Nah, itu kan berarti mengkonfirmasi berupa banyaknya kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh saudara Jokowi. Yang terakhir memang kita perlu berkonsolidasi dan pesannya harus sampai pada penguasa pengganti. Jangan berusaha melindungi Jokowi. Justru kesempatan penguasa pengganti tadi ya mengamplifikasi tuntutan publik itu untuk kembali mengembalikan kedaulatan hukum, kedaulatan negara agar tujuan bernegara itu kembali bisa dirasakan oleh rakyat. Tujuan bernegara itu kan untuk melayani rakyat, untuk hajat rakyat, bukan Oh, untuk merepresi dan menindas rakyat, bukan hanya untuk memperkaya kelompok oligarki dan kelompok dinasti Jokowi. Jangan. Ya kekayaan alam kita kan banyak, jangan hanya grup Sinarmas yang jadi kaya raya oleh SDA kita. Jangan hanya ya grupnya apa namanya oligarki sembilan naga yang kaya raya dengan kekayaan alam kita, rakyatnya dirampas dengan dalih PSN untuk proyek-proyek bisnis mereka, sementara mayoritasnya direpresi, pajaknya dinaikin sampai 12% dan oh. seterusnya. Saya kira itu yang penting saya sampaikan atau kita sampaikan kepada masyarakat. Demikian. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih Bang Ahmad Zainuddin yang sudah membersamai kita. Mudah-mudahan ini memberikan tambahan gambaran kepada rakyat sekaligus edukasi untuk terkait peristiwa hari ini dan apa yang harus dilakukan rakyat selanjutnya tadi sudah dijelaskan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya.